Dia tahu orang Islam gak mungkin dikasih minuman keras. Orang Islam dibilang jangan beriman sama Nabi Muhammad, susah. Tiap hari maulidan, tiap hari tahlilan, tiap hari sholawat, susah. Dibilang suruh jangan beriman, mustahil. Suruh beriman sama mereka sulit. Tetapi mereka punya misi lain, apa? Ya udah, paling kagak sholatnya kita kacauin. Beliau sampaikan nasihat beliau kepada orang-orang yang ingin mengikuti beliau dan mencintai beliau, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dengan menjaga salat di awal waktu. Menjaga salat, bukan hanya salat di awal waktu, tetapi menjaga salat di awal waktu. Yang artinya, oh saya pernah sholat awal waktu. Ya pernah, ini menjaga, berusaha. Tidaklah engkau sholat melainkan di awal waktu. Kenapa harus di awal waktu? Waktu sholat kan panjang, betul. Waktu sholat zuhur sekitar 3 jam. Waktu sholat asar sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Waktu sholat maghrib 1 jam 15 menit, 1 jam 10 menit. Waktu sholat subuh 1 jam sampai 1 jam lebih 10 menit, mungkin sekitar segitu. Mau dia sholat di awal di akhir boleh. Tetapi Imam Haddad mengatakan hendaknya seseorang kalau ingin cari keridhaan Allah, hendaknya dia menjaga sholat di awal waktu. Bihaitsu la yu'adzinul mu'adzin likulli maktubatin illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Gimana caranya sholat di awal waktu? Caranya sholat di awal waktu adalah dengan menjaga apa? Tidaklah seorang muadzin azan Allahu Akbar, melainkan engkau telah siap dalam keadaan mempunyai wudu, dalam keadaan sudah duduk di masjid nungguin sholat berjamaah. Ini namanya adalah ciri-ciri orang yang sholat di awal waktu. Tidaklah azan melainkan dia udah siap dengan bajunya, dengan wudunya, kesucian taharahnya, dengan i'tikaf, nungguin azan, dengan murajaah, nungguin waktu sholat, dengan ngaji Al-Quran, dengan i'tikaf, dan begitu sibuk waktunya sama ibadah. Datang azan Allahu Akbar, dia udah siap. Kelar muadzin azan, dia baca doa azan, dia sholat qabliyah, dia baca zikir warid sambil nungguin imam datang atau jamaah berkumpul, terus dia sholat bersama-sama. Ini ciri-ciri orang yang sholat di awal waktu. Fa in lam taf'al dzalik fala aqalla min an ta'khudh fil isti'dad li shalah min hina tasma'il adzan. Kalau enggak bisa untuk apa? Bukan enggak bisa di awal waktu, tetapi enggak bisa adzan, dia belum bisa adzan tuh udah di masjid, saya belum levelnya belum di situ. Nggak bisa datang ke masjid sebelum adzan, ya udah paling kagak biar lu mau dapat pahala yang besar sholat di awal waktu, karunia yang agung, paling kagak enggak lu dengar adzan, lu kan enggak di masjid, ya udah langsung lu jalan ke masjid. Lagi ngapain? Lagi kerja di kantor, dengar Allahu Akbar, langsung berdiri tinggalin pekerjaannya. Kemana? Nggak ada yang nyuruh ente sholat di Masjid Istiqlal dari kantor, enggak. Sholat di musola kantor kan bisa, cuma ngelangkah beberapa langkah, beberapa meter, pindah tempat. Belum punya wudu, nggak harus wudunya sebelum waktu. Kalau ente nggak bisa, ini ceritanya nggak bisa sebelum waktu. Setelah masuk waktu, ente tidaklah mendengar adzan masuk waktu, ngelihat di handphone ada, oh udah masuk waktu, langsung berburu-buru, langsung bersiap-siap untuk sholat, wudu, ke kamar mandi, mengganti baju, dan juga duduk di tempat sholat dia, nungguin jamaah. Oh saya mau sholat di awal waktu, tapi saya cuma sendiri, saya mau jaga jamaah. Iya tungguin ente punya teman yang lagi wudu, yang lagi di toilet, tungguin sebentar. Jatuhnya 15 menit setelah adzan baru sholat, masih di awal waktu, selama dia langsung melakukan sholat atau persiapan untuk sholat setelah mendengar adzan. Intinya nggak nunda-nunda. Allahu Akbar, nanti kenapa? Masih ada lagi nih pekerjaan dikit lagi, nyelesain dulu. Nah enggak. Mau dia sholatnya 15 menit setelahnya, tetapi dia langsung menyibukkan diri setelah adzan untuk sholat dan bersiap untuk sholat. Itu ciri-ciri orang yang sholat di awal waktu.
Sebab Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis, fadl, karunia ataupun keagungan daripada solat di awal waktu, keistimewaan solat di awal waktu daripada solat di akhir waktu. Kita nggak ada yang ngomong solat di akhir waktu dosa, enggak. Semuanya wajib, semuanya dapat pahala. Tetapi bandingan perbedaan yang solat di awal waktu dan di akhir waktu adalah seperti perbandingan dunia dan akhirat. Jauh perbandingannya. Siapa yang mau bandingin di dunia ini, yang kata Allah, kata Nabi Muhammad, dunia ini di mata Allah apa? Enggak lebih dari seutai atau satu sayap nyamuk, enggak lebih dari itu. Nyamuk punya sayap 2, sayap satunya itu enggak lebih dari dunia seisinya. Apalagi bandingannya dengan akhirat. Ini jauh bandingan antara orang yang sholat di awal waktu dan di akhir waktu. Yang semuanya sholat, semuanya ibadah, tetapi perbandingannya lain di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Rasulullah, sholat di awal waktu itu apa? Mencari ridha Allah. Allah memberikan keridhaannya, merelakan hambanya, memberikan daripada kesenangan dan juga fadilah yang besar kepada hambanya yang sholat di awal waktu. Wa akhiruhu afwallah. Terus kalau sholat di akhir waktu dosa? Enggak. Pahala sholat, tetapi didapatkan apa? Maaf dari Allah. Allah maafkan dia. Ente nggak bisa nginget ana menghamba ana di awal waktu, ya udah di akhir waktu, dan ana maafkan engkau di dalam ibadahmu di akhir waktu tersebut. Qala al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, wa nahnu nahtaj ila afwullah akthar min ridha. Wa 'alaika bil muhafadhah 'ala sunan ar-ratibah. Terus juga udah sholat mau di akhir waktu, di awal waktu, mana-mana boleh. Tetapi ketahuilah perbandingan yang besar antara dunia dan akhirat, awal dan akhir waktu. Tetapi jangan lupa, mau ente sholat di awal waktu, di akhir waktu, paling kagak ente jaga sunnah-sunnah ar-ratibah allati arsyadaka syara' ila fi'laha qabla al-maktubat wa ba'daha, yaitu dengan menjaga sunnah sholat qabliyah dan ba'diyah yang disyariatkan oleh Rasulullah. Nabi ngajarin sebelum sholat subuh ada yang namanya raka'atail fajr. Ada 2 rakaat sebelum subuh yang sunnah, yang gak ditinggalin sama Nabi, lu sholat. Terus habis subuh gak ada ba'diyah. Adanya apa? Adanya isyraq, nanti habis sholat isyraq. Sholat isyraq, sholat duha. Terus Nabi ngajarin ada sholat qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, sholat. Ada sholat qobliyah asar, ente sholat, ente jaga itu sholat. Ada sholat ba'diyatul maghrib, qobliyatul isya, ba'diyatul isya, witir, sholat awabin, sholat ini, ente sholat semua, ente jaga. Jaga semua hal tersebut. Wahdhar an tatasahal bitarki syai' minha. Dan apa, berhati-hatilah untuk apa? Untuk mempermudah untuk meninggalkan daripada sholat sunnah tersebut. Ini sunnah, karena kan udah ngerjain yang wajib. Ini cuma sunnah, nah tinggalin juga nggak berdosa. Ente mau tinggalin nggak sholat nggak apa-apa, cuma jangan ente sepelein, jangan dientengin. Cuma sunnah, pale lu sunnah. Jangan ente enteng-entengin sunnah, hati-hati main-main sama syariat. Nggak mau sholat, males, nggak usah sholat, nggak ada yang nyuruh. Tetapi jangan disepelein, jangan dikecilin, jangan dibilang ini ibadahnya ibadah sunnah pahalanya sedikit, jangan. Sebab berapa banyak ibadah sunnah yang pahalanya agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa agung sunnah? Karena engkau mengikuti sosok Nabi Muhammad. Dan orang kalau udah ngikutin sosok Nabi Muhammad, yang biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Ngikutin Nabi. Kenapa pakai peci? Kenapa nggak pakai topi? Kenapa nggak pakai ini? Kenapa pakainya peci? Ngikutin Nabi Muhammad. Kenapa pakainya sorban? Kenapa nggak pakai selendang aja? Ngikutin Nabi Muhammad gitu. Begitu. Jadi yang biasa jadi luar biasa, dapat pahala. Kenapa? Karena mengikuti sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholat yang ngikutin Nabi. Nabi nggak ninggalin daripada sholat muakkadat. Apa tuh muakkadat? Ada sholat sunnah yang Nabi nggak pernah ninggalin, baik di dalam kota Mekah
atau kota Madinah, atau beliau lagi safar, lagi perang, nggak ditinggalin. Lagi perjalanan jauh berhari-hari, nggak ditinggalin. Ini bukan yang wajib, yang sunnah nggak ditinggalin. Ada 10 sholat muakkadat yang nggak ditinggalin, 10 rakaat nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja itu? Qobliyatul fajr 2 rakaat. Habis gitu qobliyatul zuhur 2 rakaat. Terus ba'diyatul zuhur 2 rakaat. Tuh udah berapa itu? Udah 6 rakaat. Setelah itu qobliyatul asar juga nggak pernah ditinggalin sama Nabi Muhammad, udah 8. Setelah itu yang berikutnya adalah ba'diyatul maghrib 2 rakaat yang nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 10 rakaat nggak pernah ditinggal, la Nabi safar atau fil hadar, nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah. Selain itu Rasulullah ngerjain, tetapi juga ada beberapa kali yang luput tidak dikerjakan karena kesibukan dan beberapa hal. Begitu kayak di dalam hadis, rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Allah Ta'ala merahmati, menyayangi hambanya yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu ada di dalam hadis. Ataupun barang siapa yang sholat sunnatul awwabin, kayaknya ada disebut di sini Imam Haddad di Risalatul Mu'awana disebut. Entah udah lewat atau nanti bakal lewat. Bahwasanya yang sholat sholatul awwabin 6 rakaat antara maghrib dan isya, Allah Ta'ala bikinin, Allah Ta'ala bangunin di surga apa? Daripada istana yang besar di surga. 6 rakaat dapat 1 istana di surga. Istana di surga bukan istana di dunia. Lihat di dunia mana istana yang paling megah. Lihat istana, kita punya istana di sini di Jakarta, istana megah. Ada yang lebih megah dari itu selain istana di Jakarta banyak. Geser dikit ke Bogor sono. Besar, lebih besar. Geser dikit istana di mana? Cari istana yang lebih besar di luar Indonesia atau di zaman dulu. Makin besar, makin megah, makin mewah. Makin besar, makin mega, makin semua istana tersebut nggak ada bandingannya dengan istana yang Allah Ta'ala bangunkan di surga bagi orang yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Ini namanya sholatul awwabin. Begitu. Intinya banyak sunnah-sunnah yang diajarin oleh Rasulullah. Ataupun sholatul witir, ataupun sholatul duha yang pahalanya sangat agung, fadilahnya juga disebutin di sini oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nanti insya Allah bakal dibahas. Wa alaika. Enggak, belum selesai. Kata Imam Haddad, kalau ente enggak punya waktu, punya kesibukan, enggak sempat sholat sunnah, jangan lupa untuk engkau godok sholat sunnah. Boleh godok sholat sunnah, boleh. Silakan. Waktu sholat sunnah, kalau kita ngomong sholat qobliyah dan ba'diyah, masuknya sholat qobliyah itu dengan masuknya waktu sholat tersebut. Sholat subuh, Allahu Akbar, adzan subuh, berarti masuk sholat qobliyah subuh. Kapan habisnya sholat qobliyah? Apakah habis sholat subuh berarti nggak boleh qobliyah? Boleh. Godok apa ada? Ada, termasuk waktunya. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Waktu sholat subuh habis, terbit matahari, isyraq, berarti sholat qobliyah waktunya habis. Jadi ente habis sholat subuh, mau sholat qobliyah subuh boleh. Nggak boleh sholat ba'diyah subuh. Gue nggak sholat ba'diyah, gue sholat qobliyah. Kenapa? Nggak sempat tadi. Imamnya cepet banget langsung qomat, akhirnya anak sholat qobliyahnya habis sholat subuh. Nggak apa-apa, boleh. Sebab jatuhnya masih di dalam waktu tersebut. Ini kalau sholat qobliyahnya setelah isyraq, baru dibilang gobo sholat qobliyah subuh. Begitu. Atau adzan duhur, Allahu Akbar. Habis adzan duhur boleh sholat qobliyah, boleh sholat zuhur. Mau sholat qobliyahnya setelah sholat zuhur juga nggak apa-apa. Kapan habisnya? Nanti. Habisnya pas adzan asar baru tuh habis waktu sholat qobliyah zuhur. Jadi bukan habis sholat qobliyah zuhur pas setelah dia sholat zuhur, enggak. Habisnya adalah pada saat habis waktu keluar sholat zuhur, maka keluar juga sholat qobliyah zuhur tersebut. Ba'diyah kapan? Ba'diyah masuknya setelah ada usholah. Selesai dia sholat zuhur, baru dia boleh sholat ba'diyatul zuhur. Enggak boleh sebelum sholat zuhur. Bukan enggak boleh, belum masuk waktunya. Lu mau sholat apa? Mau sholat aja. Cuma jangan niatin ba'diyah. Terus kalau niatnya ba'diyah, ya urusan Allah. Mau ditambal buat sholat bolong, mau diberikan sholat pahala dari sholat sunnah mutlak ataupun pahala dari Allah, tetapi waktunya belum masuk. Sholat ba'diyah masuknya setelah kelar salam dari sholat wajib di waktu tersebut. Subuh nggak ada ba'diyahnya. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar ada qobliyah, tapi ba'diyah asar nggak ada. Maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah.
Tetapi kebanyakan para ulama yang diamalkan oleh para ulama dari Hadramut, mereka nggak sholat ba'diyah sebelum sholat maghrib. Bukan nggak sholat ba'diyah. Kadang orang habis adzan maghrib langsung buru-buru sholat. Kok nggak qobliyah dulu? Enggak. Qobliyahnya nanti habis sholat maghrib. Kenapa? Iya emang kan masuknya sholat qobliyah waktunya pas adzan. Cuma keluarnya pas adzan isya. Kalau sholat qobliyah maghrib boleh aja dia mau selesai sholat maghrib. Kenapa begitu? Iya. Untuk menjaga-jaga, berhati-hati dalam sholat maghrib. Sebab waktu sholat maghrib itu pendek. Waktu sholat maghrib itu pendek. Di dalam madhab Imam Syafi'i itu waktu sholat maghrib adalah, kalau sekarang kita makainya perkataan beliau yang mengatakan maghrib dari awal maghrib sampai kapan? Sampai masuk waktu isya. Sampai masuk waktu isya atau hilang daripada syafaqul ahmar. Udah hilang, syafaqnya udah hilang. Udah habis syafaq tersebut, udah terbenam matahari, udah nggak ada cahaya kemerah-merahan lagi, kekuning-kuningan udah hilang semua, baru masuk waktu isya. Udah gelap, benar-benar gelap masuk waktu isya. Tetapi di dalam pendapat Imam Syafi'i yang lainnya, itu yang dipegang oleh para ulama adalah waktu maghrib dari terbenam matahari itu sampai kapan? Dari masuk waktu maghrib cuma sempat buat apa? Buat sholat maghrib 3 rakaat. Buat pakai nutup aurat, pakai baju, sama untuk toharoh bersuci. Nah berapa menit tuh lu hitung sendiri. Lu wudhu cuma 5 menitan anggap, atau seandainya sekalian buang hajat ya 10 menit untuk bersuci dan memakai pakaian. Sholat 5 menit berarti waktunya untuk masuk waktu maghrib cuma 15 menit. Kalau lu sholat qobliyah dulu akhirnya waktu maghribnya keluar. Makanya para ulama mereka ihtiyat menjaga sholat qobliyatul maghrib biar habis sholat maghrib. Kenapa? Sebab banyak pendapat Imam Syafi'i yang besar, yaitu pendapat yang agung tersebut bahwasanya sholat maghrib waktunya pendek. Jadi jangan sibukin azan maghrib, sibukin sholat wajib. Langsung orang udah ngumpul, bismillah sholat maghrib, jangan ditunda-tunda. Mau sholat qobliyah boleh setelah maghrib bangun, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat awabin, sholat apa lagi? Mau gobok qobliyatul asar boleh. Kan juga kata Imam Haddad digobok. Kalau ente punya kebiasaan mengsolatkan rawatib, sholat sunnah, terus nggak bisa ketinggalan, jangan ente tinggalin, gobok. Apa salahnya? Ya Allah, nggak bangun sholat witir qiyamul lail. Pas waktunya orang isyraq ente sholat witir. Lihatin sholat witir, diperbolehkan hal-hal tersebut. Wa alaika bil khusyuk. Terus juga kalau sholat usahakan untuk khusyuk, menjaga hati kita di dalam sholat. Orang sholat pikirannya di pasar. Udah takbir, pikirannya di mana? Pikirannya di rumah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi di hatinya yang dibesarkan bukan Allah. Yang dibesarkan dunia. Yang dibesarkan kedudukan. Yang dibesarkan harta. Yang dibesarkan apa lagi? Ini dan itu. Padahal ngomongnya Allahu Akbar. Coba pas takbir Allahu Akbar. Benar-benar ente hakikatkan di mata ente tidak ada yang besar melainkan Allah. Tidak ada yang lebih agung melainkan Allah. Level sholat ente langsung tinggi itu. Kalah para ulama. Kenapa? Langsung jadi kayak para sahabat. Kayak sahabat siapa itu namanya? Ikrimah bin Abi Jahal. Itu kalau mau takbir sholat gemeteran. Habis wudhu gemeteran. Kenapa? Ikrimah bin Abi Jahal yang dulu pengen bunuh Nabi. Yang namanya sama Nabi dikecualiin. Itu di tanah haram, tanah Mekah nggak boleh dibunuh orang. Nggak boleh ngebunuh siapapun. Pas Nabi habis kembali ke kota Mekah, Fatah Mekah, Nabi mengecualikan beberapa nama, salah satunya Ikrimah. Kata Nabi, walaupun nih orang gelayutan di pintu Ka'bah, dibunuh kata Nabi. Saking besarnya kejadian yang dilakukan kejahatannya. Tetapi Ikrimah pas udah taubat kembali mencintai Rasulullah, gimana keadaan dia? Padahal dia hidup setelah Islam hanya sekitar 4 atau 5 tahun, sekitar segitu, enggak lama. Atau enggak nyampe 5 tahun. Tetapi kecintaannya, keimanannya luar biasa. Kalau mau sholat gemeteran, mau takbir Allahu Akbar dia enggak bisa. Cuma ngomong Allahu Akbar, maha besar, enggak bisa, pingsan. Sampai diulang-ulang begitu dan begitu. Saking mulianya iman yang dia milikin. Begitu, benar-benar khusyuk. Menghadirkan Allah, menghadirkan keagungan, kebesaran Allah di depan mata dia. Bukan cuma Allahu Akbar, di mulut dia Allahu Akbar. Di hatinya siapa yang lebih besar? Allah apa dunia? Allah atau egonya? Allah subhanahu wa ta'ala
atau niat-niat buruk yang ada di dalam hatinya? Mana yang lebih besar? Kalau Allah sudah paling besar di matamu, engkau enggak punya waktu lagi untuk duduk, untuk berkecimpung di dunia yang kotor, untuk memperebutkan dunia. Enggak. Yang kau perebutkan, yang Allah sibukkan hanyalah kursi yang ada di hadapan mata Allah. Daripada kursi apa? Bukan kursi kedudukan pemimpin, tetapi kursi dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah yang duduk di kursi tersebut, yang diridhoi oleh Allah. Kursi yang nanti diberikan oleh orang-orang di mana? Tatkala orang kepanasan di Arsy, di padang mahsyar, itu ada orang-orang yang di bawah Arsy dilindungin, VVIP, tamunya Allah. Salah satunya apa? Ini orang-orang yang gulubuhum mu'allagun bil masajid. Hatinya itu terkoneksi, terhubung dengan masjid. Selalu ingatnya Allah, ingatnya masjid, kembalinya kepada Allah. Ini tamu VVIP, orang kepanasan, berkecimpung sama keringat, sama dosa mereka. Ini orang mempunyai tempat yang enak, yang adem, yang tinggi, menonton perihal tersebut. Penonton VVIP. Wa hudhurul galab, jangan lupa hati dihadirin kalau sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengerin, ya Allah, bacaan imamnya enak banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dihadirin betul-betul makna hakikat tersebut. Kan kalau sholat doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah saya jalan petunjuk hidayat yang engkau ridhoin, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Tahu gak siratal mustaqim tersebut apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuma orang kalau sholat baca aja belepotan, dia nggak tahu maknanya apa yang dia minta, jalan apa itu siratal mustaqim, dia nggak tahu. Perhatikan hal tersebut, hadirkan hatimu, dan pada saat meminta betul-betul dengan hatimu. Khusyuk, hadirin hati. Wa tahsinul qiyam, terus udah khusyuk, udah hatinya hadir di hadapan dia hanya Allah semata. Sholatnya juga bagus, bentuk sholatnya indah, bukan kayak burung perkutut. Apa itu? Sholatnya buru-buru, naik turun, enggak, tetapi lurus. Sholatnya tegak, tegap dan indah dengan tumakninah. Terus bacaan sholatnya juga ada tadabbur, betul-betul dipahami makna huruf, dipahami makna Al-Quran yang dia dengar sampai dia menangis. Begitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Itu sifat orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Para penolong Nabi adalah mereka yang kalau dibacakan Al-Quran mendengar, bukan baca. Cuma mendengar apa yang diturunkan oleh Allah kepada sang Nabi dari bacaan Al-Quran. Cuma dengar, itu mata mereka terlihat berlinangan air mata. Kenapa? Tahu ini adalah perkataan yang hak, yang betul-betul. Kenapa? Hatinya penuh dengan tadabbur, penuh dengan hudur, dan juga memahami kalimat tersebut dengan hak, bukan dengan hoaks. Ini apa ini bacaan sholat, kok bacanya begini imamnya? Ini imamnya bacanya nggak pakai tajwid. Ini imamnya bacanya cepat bener. Ini imamnya kenapa bacaannya nggak dilaguin? Lu mau sholat, apa mau nyanyi di kawinan? Mau sholat, ibadah kepada Allah, apa mau hadir kondangan? Perlu dinyanyiin sholatnya, bacaan Al-Quran indah, indah pale lu indah. Sebagian orang nggak nikmatin keindahan bacaan Al-Quran yang terlalu dibuat-buat. Bahkan sebagian ulama qiraat melarang bagi sebagian orang yang melakukan sholat dengan talhin, dengan terlalu parah. Ada orang bacaannya emang indah, begitu indah bacaannya. Ada enggak dibuat-buat indah, akhirnya harokatnya berantakan. Panjang pendeknya jadi salah, terlalu parah sampai hurufnya berubah. Wal'iyadzu billah, kalau begitu sholatnya jadi batal, jadi kacau. Enggak. Tetapi tartilul qiraah adalah dengan mengucapkan kalimat dengan betul, keluar dari makharijnya, dari tempat keluar kalimat. Bukan dirubah ihdinas siratal mustaqim. Dirubah jadi apa? Ihdinas sirat. Ini shot apa? Terlalu dilaguin. Shot berubah nanti jadi zot, jadi ini, jadi itu. Mau difasih-fasihin daripada kalimat dha. Enggak bisa bedain antara dhad dengan dha. Enggak bisa bedain antara zai dengan dha.
Ini dirubah-rubah kalimat menjadi berubah gara-gara nyanyian dia di dalam sholat dia. Maka jangan gara-gara tartil tertipu dengan nyanyian atau dengan ilhan daripada bacaan sholat. Enggak, tetapi tartil dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tartil apa enggak? Hurufnya keluar dari makharij yang betul cukup. Enggak perlu dinyanyikan, akhirnya keluar daripada bagian sholat, daripada bagian suratul Fatihah. Wa itmamur ruku' was sujud. Begitu juga ruku'nya juga betul, gerakan ruku'. Betul-betul 100% ruku' yang betul. Bukan ruku' yang setengah-setengah. Ini ruku' tetapi palanya madhab kiblat ke depan. Ente ruku' apalagi nonton bola. Was sujud, sujudnya juga betul. Wasairul arkan, setiap rukunnya dijalanin dengan lengkap, bahkan dengan sunnah-sunnahnya dikerjain. Terus jaga sunnah-sunnah yang diajarin oleh Nabi Muhammad. Kan sholat tuh ada yang wajib, ada yang sunnah. Rukun-rukun sholat. Yang sunnah juga dijaga. Enggak, ane cuma mau baca Fatihah, Nabi cuma baca Fatihah. Kata siapa? Iya itu yang rukun Fatihah. Cuma habis Fatihah disunnahin baca surat. Pas ruku disunnahin baca daripada subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pas sujud baca subhana rabbiyal a'la. Lu enggak baca enggak apa-apa. Salat lu sah, iya sah, cuma kan dapat pahala. Kenapa? Engkau berdoa kepada Allah. As-shalat ad-du'a. Salat itu adalah doa. Maka perbanyak. Ini cuma diam aja, jangan. Iya sah aja diam, ngikutin bacaan imam, silahkan. Tetapi juga perbanyak doa, memohon kepada Allah di dalam salat. Di setiap gerakan, lagi ruku, lagi sujud, i'tidal, tahiyat, minta pertolongan kepada Allah. Apalagi doanya pakai doa yang warid. Doa yang diriwayatkan oleh Nabi atau para ulama di dalam hadis atau di dalam athar. Au yafutu bihi wujudul kam wal ihtiraz amma yujibu naqsan fis shalah. Au yafutu bihi wujudul kamal. Terus jaga dirimu dari kekurangan dalam salat. Kekurangan bukan hanya dari yang wajib, kekurangan sunnah. Oh saya nggak baca ini, jaga-jaga, jangan tinggalin sunnah, kerjain semua. Habis bangun dari rokaat pertama atau rokaat ketiga apa? Ada duduk. Sebelum bangun dari sujud duduk, jalsatul istirahat, dia duduk bentar. Baca subhanallah, tasbih, terus berdiri. Sunnah-sunnah semua dikerjain. Fa innaka idza fa'alta dzalik kharajat salatika bayadha masfarah taqul hafizakallah kama hafaztani. Sebab kalau engkau jaga salatmu dengan sukses, jaga dari yang wajib, yang sunnah semuanya dikerjain, yang makruh enggak dikerjain, salatnya indah 100% lengkap, maka salat tersebut keluar dari dirimu setelah engkau salam dengan apa? Dengan keadaan bercahaya putih, bercahaya terang ke sisi Allah. Terus sholat tersebut mendoakanmu, mengatakan semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku, kata sholat. Engkau jaga sholat dengan betul, maka Allah akan menjagamu di dalam hidupmu, baik hidup dunia atau akhirat. Intinya kebaikan, mau jadi apapun kebaikannya adalah sholat. Penuntut ilmu, kalau dia nggak sholat kacau. Guru kalau enggak menjaga sholatnya kacau. Apalagi pekerja kalau dia enggak jaga sholatnya kacau. Pembisnis kalau sholatnya enggak dijaga dengan betul kacau hidupnya, enggak sukses. Pemimpin paling sukses di dunia 30 tahun jadi raja, kalau sholatnya enggak benar tetap dia kacau. Enggak sukses, enggak termasuk golongan sukses. Golongan orang yang sukses adalah yang menjaga sholat dia. Kenapa? Sebab kalau dia jaga sholat, Allah jaga dia. Inna salata tanha anil fahsya. Sesungguhnya sholat itu menjagamu dari perbuatan yang buruk, dari perlakuan yang buruk, dari kelakuan yang buruk. Semua itu dilarang oleh sholat. Enggak ada orang menjaga sholat dengan betul 100%. Bukan setengah-setengah sholatnya, tetapi dijaga betul-betul dan melakukan maksiat, enggak ada. Ini ahli maksiat, berarti sholatnya enggak benar. Coba fokusin sholatnya dengan betul, maka maksiat tersebut, maka kejelekan tersebut akan menjauhkan dirinya. Jaga sholatmu. Saya penuntut ilmu, saya belajar ilmu agama.
Tapi saya punya IQ, saya punya otak, nggak tahu nih saya bego banget, pelajaran nggak ada yang masuk gini. Selama engkau sholatmu sukses, betul-betul dijaga 5 waktu, engkau pemenang. Engkau orang yang sukses dan semuanya akan menyusul kepada kepribadianmu di dalam sholat. Begitu. Talib ilm, sholatnya harus jamaah. Sholatnya harus jamaah di awal waktu dan harus mengerjakan sunnah-sunnah. Itu dikatakan man lam yuhafid ala takbiratul ihram ma'al imam fanfudh yadaik minhu. Kalau engkau melihat penuntut ilmu, kata Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, tapi dia enggak jaga sholat jamaah, takbiratul ihram sama imam. Enggak ngomong sholat jamaah, takbiratul ihram sama imam, artinya imam takbir, dia di belakang imam, dia takbir. Bukan sholat jamaah ini udah agung, ini di atasnya lagi. Kalau sholat jamaah, imam di akhir rakaat lagi tahiyat ente takbir juga masuk sholat jamaah. Tetapi enggak, ini di awal takbir, dia enggak dapatnya imam baru kelar Fatihah atau imam udah ruku atau rakaat kedua, sholat jamaah, tapi enggak sama imam takbirnya. Ya sudah, angkat tanganmu, dia bukan penuntut ilmu, enggak pantas, enggak layak dibilang penuntut ilmu. Lebih baik dia di rumahnya aja nongkrong, suruh bekerja, suruh ngapain daripada duduk di tempat penuntut ilmu. Allah Syatiri nggak ngomong yang ilmunya masih receh, yang nggak paham pelajaran, yang nggak naik kelas, bukan penuntut ilmu, enggak. Tetapi yang nggak bisa menjaga sholat 5 waktu dengan betul, bukan penuntut ilmu, kata beliau. Penuntut ilmu yang benar, yang jaga sholat. Mau dia pelajaran nih gimana pun, kalau dia jaga sholat, berarti dia penuntut ilmu yang sukses. Sebab dikatakan, kalau sholatnya nggak lengkap, nggak betul, nggak benar, itu sholat keluar dalam keadaan hitam dan gelap. Terus sholatnya bilang apa? Dhayya'akallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikanmu sebagaimana engkau tidak memperhatikanku. Sebab Nabi Muhammad mengatakan laisa lil mar'i min salatihi illa ma agala minha. Tidak ada bagi seorang hamba dari sholatnya yang diterima oleh Allah melainkan apa yang dia sadarin dari sholatnya. Kadang orang nggak sadar sholat. Tadi sholat 2 apa 3 apa 4 sama 5. Yang lu sadar lu dapat pahalanya. Yang nggak sadar dilupain sama Allah, nggak diberikan daripada pahalanya. Nggak dihitung sholatnya. Harus dengan akal, dengan kesadaran dia sholat. Tadi pagi sholat subuh, imam sholat subuh rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua baca surat apa, nggak ada yang tahu semua. Kenapa? Iya, sebab dia nggak sadar sholatnya pokoknya berdiri, campur ngantuk. Kapan nih selesai sholat? Kapan bisa tidur? Kapan bisa begini? Atau nggak fokus, pikirannya di pasar, pikirannya di mana namanya, pikirannya di mainan, pikirannya di ini dan itu, maka dia lupa. Imam baca apa berapa rakaat. Nanti kalau imamnya tiba-tiba saking hudurnya sama Allah sampai lupa, dari tahiyat kedua nggak pakai tahiyat, rakaat kedua langsung berdiri, mau duduk mau berdiri, imamnya nggak sadar lupa, makmumnya juga sama nggak bisa ngingetin. Kenapa? Sholatnya nggak nyadar, nggak apa dia punya otak, nggak apa dia punya akal. Nabi Muhammad itu pernah lagi sholat, beliau lupa aturan 4, beliau sholatnya malah 2. Apakah beliau lalai dalam sholatnya? Enggak, saking banyaknya hudur, betul-betul khusyuk sampai lupa. Saking khusyuknya lupa dengan apa? Adadur rakaah. Lupa sama rakaat yang telah beliau lakukan. Itu daripada keagungan, kemuliaan Nabi, bukan kekurangan, ini kemuliaan. Saking beliau khusyuk dan hudur sampai lupa daripada rakaat tersebut. Sekarang kita lupa sholat berapa rakaat bukan gara-gara hudur, tetapi gara-gara otaknya hudur bukan di sholat, tetapi hudur di tempat lain. Itu dikatakan setiap sholat, kata Imam Hasan Basri, alladzi la yahdhur fiha al-qalb, yang sholat tersebut hatinya enggak hadir, enggak ingat, hatinya enggak hadir di dalam sholat tersebut, maka ketahuilah sholat tersebut lebih dekat kepada hukuman daripada ganjaran, lebih dekat kepada dosa daripada pahala. Dosa yang paling cepat datangin engkau adalah apa? Dosa tatkala engkau sholat, yang sholat tersebut enggak ada kehuduran, enggak ada rohaniyah, enggak ada daripada keistimewaan daripada kehadiran hatinya di dalam sholat tersebut. Sebab syaitan itu betul-betul menjaga apa?
Menjaga untuk menyibukkan setiap mukmin dari sholatnya. Dia tahu orang Islam gak mungkin dikasih minuman keras. Orang Islam dibilang jangan beriman sama Nabi Muhammad, susah. Tiap hari maulidan, tiap hari tahlilan, tiap hari sholawat, susah. Dibilang suruh jangan beriman, mustahil. Suruh beriman sama mereka sulit. Tetapi mereka punya misi lain, apa? Ya udah, paling kagak sholatnya kita kacauin. Paling enggak ibadahnya kita kacauin. Kita gangguin. Dengan apa? Disibukin. Dikasih ini, dikasih pikiran ini. Lagi sholat, baru takbir, syaiton datang. Ingat gak kunci lu yang hilang di mana? Gue kasih tahu, tuh di sini. Ingat gak duit lo yang udah seminggu lu cari-cari itu ada di sini. Lu ingat gak fulan temen lu punya utang sama lu lupa kan? Sekarang gue ingetin. Diingetin kapan? Pas sholat. Langsung dia pasang rencana. Kelar salam, anak berdiri dari tempat anak, zikir dulu. Cakep, ditertipin zikir. Sholat dia mikir zikir. Habis kelar zikir dia mau langsung jalan. Kemana? Ke bawah bantal. Kenapa? Ane punya kunci ketinggalan. Habis gitu ane mau tagih utang ane sama fulan. Terus ane mau ngambil duit ane yang jatuh di sini, yang ane titip di sini. Begitu deh. Akhirnya sholatnya nggak tahu. Imam tadi baca surat apa? Ane udah baca Fatihah apa belum Ulang lagi deh baca Fatihahnya. Tasbihnya ulang lagi deh. Diulang-ulang, sholatnya nggak benar, menjadi muwas-was. Sholatnya penuh dengan was-wasa gara-gara digangguin sama syaitan. Tujuan syaitan apa? Kalau bukan untuk menjauhkan engkau dari Allah dan juga menghilangkan kehadiran rohaniah hatimu. Wa idza lam yahsul lahu dzalik fatahul iqbal minallah. Wa rubbama kharaja min salatihi ma'zuran. Makanya kan orang sama ulama dianjurin kalau sholat sebelum takbir Allahu Akbar baca Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas. Buat apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, saya berlindung dari apa? Dari gangguan manusia. Saya berlindung kepada Tuhan para manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pemilik daripada seluruh manusia. Ilahin nas, Tuhan dari manusia seluruhnya. Min syarril waswasil khannas. Saya berlindung dari itu semua kepadamu untuk apa? Berlindung dari gangguan atau dari waswas daripada apa? Daripada syaitan musuhmu yang busuk, yang kotor, yang juga makhluk rendahan ini, saya berlindung dari mereka. Itu tujuannya. Meminta pertolongan kepada Allah. Bid'ah. Baca Al-Quran dibilang bid'ah. Baca Al-Quran, itu berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada ahlu kubur. Bukan berlindung kepada patung. Bukan berlindung, kan orang zaman sekarang minta perlindungan kepada siapa? Kepada pimpinan, kepada negara, minta perlindungan ke bawah aparat, minta perlindungan kepada ini dan itu. Tapi minta perlindungan kepada Allah disalahin. Baca surat Qul a'udzu birabbin nas, tujuannya perlindungan kepada Allah, disalahin. Enggak boleh minta perlindungan kepada Allah. Tapi minta perlindungan kepada yang lainnya boleh. Wal'iyadzu billah ta'ala. Enggak begitu caranya. Orang minta berlindung kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, disalahin, dihasutin, digangguin kalau bisa. Tapi kalau orang deketin diri kepada syaitan, minta perlindungan kepada syaitan, gimana? Hadir konser. Gimana? Ayo hadir ini, hadir itu. Enggak, jangan digangguin, biarin aja. Kenapa? Biarin dia hadir. Enggak apa-apa, asik. Iya, asik. Tahu kenapa? Sebab lu sama syaitan sama. Demen kalau orang makin dekat kepada neraka. Demen kalau orang ngejauhin daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Sama inti sama syaitan, gak beda jauh. Tuh kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habib, ini zaman sekarang orang kebanyakan lupa sama akhirat. Duduk berdua, bertiga, bersepuluh kadang duduk. Di majelis, ngapain? Ghibah, ngomongin orang, namimah, merencanain rencana buruk, adu domba, provokasi ini dan itu. Ngapain? Intinya pengen cari permusuhan dengan Allah, mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ngomong bukan maksiat, tetapi ngomongnya terlalu berlebihan, fudul. Hal-hal yang enggak perlu diketahuin. Atau omong kosong. Ngomong apa aja yang diomongin, yang bisa diomongin selama enggak ada pendekatan kepada Allah.
Coba kalau ngomongnya tentang ilmu. Coba kalau ngomongnya apa? Ngaji Al-Quran. Coba yuk lagi berkumpul 10 orang. Yuk satu orang baca satu ayat. Oh satu sofha berat, satu juz berat, satu ayat deh. Ana baca wadduha, lanjutin nanti ayat berikutnya. Walaili idza saja, lanjutin terus. Dapat pahala, udah berapa pahala yang dia dapetin gara-gara duduk sambil baca Al-Quran atau sambil berzikir kata beliau. Tujuannya apa? Nyari ampunan dari Allah dimanapun. Nggak harus di masjid, nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di bawah pos, tapi ngaji Al-Quran, tapi dapat pahala zikir. Karunia dari Allah yang besar, diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Kita nggak disuruh sama Allah, ayo deketin diri kepada Allah, cari keridhaan Allah dengan apa? Dengan membunuh anak kalian, dengan membunuh keluarga kalian, sembelih, enggak. Tetapi dekatkan diri kalian mencari keridhaan Allah dengan kalian berdiri di mihrab, dengan kalian sholat, dengan kalian berpuasa, dengan kalian pergi haji, dengan kalian mengeluarkan harta kalian dari zakat, daripada kadar yang diwajibkan. Harta kalian punya berapa? Punya 1 M, semuanya 1 M dikeluarin. Enggak, yang wajib zakat cuma 2,5%. Itu 1 M ente tulis di kalkulator dibagi 40, itu keluar hasilnya nanti. Cuma beberapa persen, 2,5% itu yang dikeluarin. Sisanya bakal ente, bakal anak ente, bakal bini ente sampai keturunan ente. Begitu, enggak ada yang sulit kata Allah Subhanahu wa taala.